Halo everyone, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan menjelaskan dan menganalisa terkait dengan benang kusut yang terjadi di permasalahan ojek online. Dengan judul konten kali ini, yaitu Sapi Perah di Era Digital. Sebetulnya, banyak sekali permasalahan terkait dengan ojek online ini teman-teman, yang membuat pada akhirnya permasalahan ini menjadi benang kusut yang sulit untuk dirilis. Nah, sebetulnya hanya ada satu pangkal permasalahan yang membuat masalah ini menjadi banyak, yaitu status hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi. Nah, di sini gua akan membedah dan memberikan gambaran dengan tabel kepada kalian agar kalian dapat memahami bagaimana masalah ini bisa terjadi. Mari kita masuk ke dalam sebuah tabelnya. Di dalam tabel ini, gua akan membandingkan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan prinsip kemitraan yang digunakan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Sebagai contoh, yang pertama adalah hubungan hukum yang terbentuk antara pengemudi dan perusahaan. Hubungan hukum yang terbentuk antara pengemudi dan perusahaan itu adalah hubungannya kemitraan, teman-teman. Hubungan kemitraan ini punya hak dan kewajiban yang setara. Jadi posisi mereka setara satu sama lain. Yang lain mengemban hak dan yang lain mengemban kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian. Berbeda hal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbentuk namanya hubungan hukum yang disebut dengan hubungan hukum subordinasi atau hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, ini pada akhirnya menghasilkan hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, seperti misalkan contoh yang pertama, hubungan hukum kemitraan itu pertama tidak berlaku adanya gaji, teman-teman, melainkan imbalan sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Seperti yang misalkan contoh kita habis ngantar penumpang, kita langsung dapat uang. Nah, itu adalah imbalan sesuai dengan tugas yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, tidak berlaku adanya THR, asuransi, maupun tunjangan di sistem kemitraan. Yang ketiga, itu tidak ada pemberlakuan upah minimum regional atau UMR karena statusnya mitra dan bukan pekerja. Yang keempat, alat kerja atau alat yang digunakan untuk bekerja seperti motor, mobil, dan handphone itu disediakan oleh mitra, bukan disediakan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Sebetulnya di dalam status kemitraan ini punya satu nilai plus, teman-teman, yaitu fleksibilitas waktu yang hanya sebuah ilusi. Mengapa gua sebut ini hanya sebuah ilusi? Nanti gua akan jelaskan secara pelan-pelan kepada teman-teman semua. Kita masuk ke perbandingan yang kedua, yaitu terkait dengan hubungan ketenagakerjaan. Gua sudah jelaskan bahwa hubungan ketenagakerjaan tadi itu punya hubungan namanya subordinasi antara hubungan atasan dan bawahan. Di sini berlaku namanya Undang-Undang 13 tahun 2003. Nanti ada lanjutannya, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian udah direvisi sampai 3 kali. Nah, di sini berarti di dalam hubungan ketenagakerjaan ini teman-teman bisa mendapatkan, nah yang pertama berlaku adanya gaji per bulan. Kemudian perbandingan yang kedua, terdapat adanya THR, asuransi, dan tunjangan pensiun. Yang ketiga, alat kerja disediakan oleh perusahaan. Nah, yang keempat, berlaku adanya upah minimum regional atau UMR yang setiap tahunnya disesuaikan dengan inflasi dan daya beli di suatu daerah. Tetapi di status hubungan ketenagakerjaan ini punya kekurangan, teman-teman, yaitu tidak punya fleksibilitas waktu. Semua ditentukan 8 jam per hari atau 9 jam per hari dan maksimal 40 jam dalam seminggu. Itulah fleksibilitas waktu yang tidak dipunya oleh seseorang yang merupakan pekerja di dalam sebuah perusahaan. Itulah perbedaan mendasar antara perusahaan ojek online dengan perusahaan umum yang menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kesepakatan kemitraan, teman-teman, yang sudah gue gambarkan. Lantas ada pertanyaan, kenapa sih Bang di tanggal 29 kemarin banyak terjadi demo besar-besaran oleh ojol di berbagai daerah? Sebetulnya dari hak dan kewajiban tadi teman-teman sudah bisa menganalisis tuh. Tetapi gue punya 3 komponen tambahan mengapa demo besar-besaran itu bisa terjadi, teman-teman. Yaitu, pertama adalah ketidakjelasan payung hukum, teman-teman. Yang kedua, tarif yang juga tidak memanusiakan manusia. Yang ketiga, terjadinya ruang gelap di bisnis ojek online. Kita akan bahas komponen atau elemen yang pertama dulu, teman-teman, yaitu ketidakjelasan payung hukum. Bisa dibayangkan, teman-teman, bisa dicek juga hari ini di website, di media cetak, ataupun di web perusahaannya secara langsung. Tidak ada satupun perusahaan ojek online yang mendeklarasikan dirinya adalah perusahaan transportasi. Berbeda hal dengan KAI ataupun Transjakarta yang mereka langsung mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya merupakan perusahaan transportasi yang pada akhirnya
Ini mengikat orang-orang di bawah Transjakarta ataupun KAI itu sebagai orang yang bekerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beda hal sama perusahaan ojol yang mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan penyedia aplikasi, bukan perusahaan transportasi. Sehingga yang mereka ikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah orang-orang yang bekerja di kantornya. Sedangkan orang-orang yang bekerja di luar kantor seperti mitra ataupun driver itu tidak diikat menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi diikat dengan kesepakatan kemitraan atau perjanjian kemitraan. Yang pada akhirnya ini membuat banyak carut-marut permasalahan di ojek online. Di dalam ketidakjelasan payung hukum ini juga terdapat carut-marut yang terjadi, yaitu carut-marut pengaturan dan pengawasan, teman-teman. Bisa dibayangkan, perusahaan penyedia aplikasi atau yang memiliki aplikasi ojol ini diawasi dan diatur oleh Kominfo. Sedangkan mitra dan drivernya itu diatur oleh Kemenhub. Ini dua kementerian yang berbeda, mengatur di satu bisnis yang sama padahal. Pada akhirnya, ketidakjelasan payung hukum ini membuat banyak sekali permasalahan yang terjadi di permasalahan soal ojek online ini, teman-teman. Yang pada akhirnya permasalahan ini tidak selesai ketika diatur dengan skala kementerian, harus diatur dengan skala undang-undang. Ini juga masih soal ketidakjelasan payung hukum. Tadi sempat gue singgung soal ilusi fleksibilitas waktu, teman-teman. Kenapa gue bilang ada ilusi fleksibilitas waktu? Dengan waktu kerja yang tidak ditentukan, ini membuat perusahaan ojol itu tidak menanggung kewajiban untuk memberikan gaji UMR, THR, tunjangan pensiun, dan tunjangan kecelakaan atau terkait dengan asuransi kecelakaan. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Ada satu karyawan biasa dan satu mitra ojek online. Mereka berdua berangkat kerja. Nah, kemudian di pertengahan jalan, dua-duanya ini mengalami kecelakaan. Di saat kecelakaan ini, orang yang bekerja di perusahaan umum atau bersandar pada Undang-Undang 13 tahun 2003, maka dia ditanggung biaya rumah sakitnya oleh BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi swasta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Beda hal sama ojek online. Ojek online ketika jatuh ataupun kecelakaan, dia harus menanggung resiko itu dengan sendirinya, teman-teman. Karena itu merupakan prinsip kemitraan yang menanggung hak dan kewajibannya masing-masing. Inilah yang membuat ketidakjelasan payung hukum ini pada akhirnya membuat carut-marut yang terjadi di dunia ojek online, teman-teman. Permasalahan yang kedua yaitu persoalan tarif yang berhubungan dengan kesejahteraan daripada mitranya, teman-teman. Ada 4 juta orang lebih yang berprofesi sebagai ojek online dan menggantungkan hidupnya di dalam profesi tersebut. Profesi ojek online ini dalam pengenaan tarifnya sudah diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022 yang mengatur bahwa batasan maksimal aplikasi memotong adalah 15%, teman-teman. Tetapi ada permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa besaran potongan ternyata lebih dari 15%. Hal ini sebagaimana gua kutip dari salah satu konten creator yang berprofesi sebagai ojek online, teman-teman. Gua kasih contoh, dalam satu kali perjalanan biaya penggunaan aplikasi, sebagaimana yang tadi gua dijelaskan, itu maksimal 15%, teman-teman, yang akan masuk ke dalam kantong perusahaan. Misalkan, di dalam satu aplikasi ojek online ini dikenakan biaya sebesar 15.000 dalam satu perjalanan. Maka, dalam aplikasi tersebut terdapat potongan sebagai berikut. Pertama, yaitu biaya penggunaan aplikasi sebanyak Rp2.000. At least ini masuk ke perusahaan ketika dipresentasekan sebanyak 13%. Ini masih aman, teman-teman, karena masih di bawah ketentuan dari Kemenhub tadi itu. Tetapi, muncul komponen kedua yaitu komponen gelap yang disebut dengan biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini sekitar 2.600, yaitu sekitar 17% dari biaya yang dibebankan kepada konsumen. Biaya lain-lain ini dikenakan untuk pengembangan aplikasi yang tentunya masuk ke dalam kantong perusahaan. Jika ditotal, potongan untuk perusahaan itu sebesar 30%. Ini jelas bertentangan dengan keputusan peraturan Menteri Perhubungan tadi itu, teman-teman. Dan driver pada akhirnya hanya mendapatkan keuntungan sekitar 10.400. Dibilang ini salah enggak? Ini jelas salah, teman-teman. Kenapa? Karena keputusan Menteri Perhubungan tadi memaksimalkan bahwa hanya 15% potongan biaya aplikasi maksimal. Tetapi di sini ada komponen gelap yang disebut dengan biaya lain-lain untuk mengembangkan aplikasi. Yang seharusnya biaya lain-lain ini bisa dimasukkan ke kantong driver, tetapi ini diambil juga oleh perusahaan. Gue agak miris sih. Maka dari itu konten ini gue beri nama Sapi Perah Era Digital, karena perusahaan benar-benar bermain di ruang gelap, teman-teman.
yang pada akhirnya ruang gelap ini merugikan daripada konsumen maupun si mitranya itu sendiri yang tidak berdaya akan peraturan perusahaannya. Komponen permasalahan ketiga yaitu ruang gelap dalam bisnis ojol ini, teman-teman. Ternyata banyak terjadi ruang-ruang gelap yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak seperti mitra ataupun driver. Salah satu contoh permasalahannya ialah suspend tanpa klarifikasi terlebih dahulu, teman-teman. Prosesi suspend tanpa klarifikasi ini jelas banyak merugikan driver. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka tidak bisa melanjutkan proses untuk mencari nafkah karena suspend ini mengakibatkan mereka tidak bisa menjalankan aplikasinya. Seharusnya pihak aplikator dalam prosesi suspend itu juga harus melibatkan pihak driver terkait dengan klarifikasinya. Entah bisa by phone atau video call ataupun bisa menggunakan media apapun yang pada akhirnya membuat informasi ini jelas, teman-teman, dari kedua belah pihak, tidak imbang ke dalam konsumennya aja, tetapi drivernya pun harus diminta klarifikasi supaya tidak ada driver yang dirugikan akibat terjadi ruang gelap dalam proses suspend ini. Ruang gelap di dalam proses suspend ini nggak cuma terjadi di permasalahan suspend doang tuh tadi, teman-teman, tetapi di permasalahan soal persaingan juga. Kita sepertinya masih ingat juga terkait dengan bisnis ini, itu biasanya banyak banting-bantingan diskon. Masih kita ingat lah, soal Rp50 itu bisa kemana aja, ataupun diskon-diskon lain yang gila-gilaan sehingga membanting harga di bawah harga pasar yang sudah tidak lagi masuk akal. Ini merupakan ruang gelap yang terjadi di persaingan bisnis antar perusahaan ojol, yang pada akhirnya membuat persaingan tidak sehat dan bisa merugikan banyak orang di dalam proses bisnis ojol ini, teman-teman. Ruang gelap yang ketiga yaitu permasalahan tarif dan biaya potongan aplikasi. Sebagaimana yang kita tahu dan udah gue singgung tadi bahwa biaya potongan aplikasi itu maksimal 15%. Tapi kenyataannya di lapangan terjadi biaya potongan yang lebih daripada 15%. Bisa sampai 30% bahkan, teman-teman. Memang biaya potongan aplikasinya hanya berkisar 13-15%, tetapi ada komponen tambahan, yaitu komponen biaya lain-lain yang dibebankan kepada konsumen bahkan sampai 17%, jika ditotal menjadi 30%. Ruang gelap ini yang tidak dilacak dan diawasi oleh pemerintah. Pada akhirnya, perusahaan ojek online ini bisa leluasa mengatur biaya potongan sesuai dengan komponen-komponen yang sudah diatur secara jelas di Keputusan Menteri Perhubungan nomor 667, teman-teman. Masuk ke dalam tahap kesimpulan, teman-teman. Dari mulai ketidakjelasan payung hukum, pemotongan tarif yang tidak sesuai, sampai dengan suspend tanpa klarifikasi, membuat driver ataupun mitra akan selalu menjadi pihak yang lemah, teman-teman. Kita bisa merunut tadi bahwa banyak kewajiban yang diterima oleh driver, sedangkan haknya sedikit. Ini tidak lain dan tidak bukan layaknya sapi perah di era digital. Tanpa adanya solusi dan kejelasan dari pemerintah, pihak mitra ataupun driver akan selalu menjadi korban-korban daripada kaum kapitalis, teman-teman. Sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.